Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi 2 dikali 2 kali. Oh, sorry, ini salah ya saya nulisnya. Ini ya. Ini harusnya berarti bukan 2 kali 2 tapi 2 kali 1. 1 kali 1. Ini 1 kali 1. Kemudian yang sisi sini kan hilang. Tambah 1 kali 0 tambah 1 dikali 0. Karena nilai yang sebelah tidak ada piksel selanjutnya sehingga diasumsikan 0. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai di sini nanti jadi yang awalnya di baris pertama 1, 5, 1. 1, 1, 1 menjadi 4, 5, 3. Hal ini juga dilakukan secara iteratif dari sini untuk mengganti nilai yang ada di sini. Dikalikan seperti tadi. Dikalikan di sini untuk menggantikan yang ada di sini, gitu ya. Dan di sini untuk menggantikan bawahnya. Begini, begini, dan begini untuk menggantikan yang ada di bagian bawah sendiri sini. Tuh. Biasanya sebenarnya yang umum digunakan, ya, yang umum digunakan adalah ketika kita punya masking, maskingnya itu adalah ganjil 3 kali 3 dengan proses menggantinya itu ada di tengah sini, di tengah di sini, di bagian sini. Maka pusat menggantinya itu ada di situ seharusnya. Tapi yang saya contohkan tadi dengan mengganti yang ada di dalam pojok untuk memberikan gambaran sederhana saja. Jadi seharusnya ini kalau saya perbanyak lagi, ini 3. Ini saya tambah 1. Kemudian ini misalnya supaya kelihatan lebih banyak gitu ya. Saya buat gini aja. Nah ini seharusnya gini. Titik tengah itu untuk menggantikan tadi sebenarnya mungkin kurang tepat kalau di pojok kiri atas. Tetapi yang sebenarnya tepat itu adalah di bagian tengah sini. Nah jadi nilai yang ada di sini itu yang menggantikan. Jadi proses pertamanya itu ada di sini. Yang benar ya. Kemudian pindah ke sini. Pindah ke sini. Masing-masing yang bertabrakan angkanya ini dikalikan ya. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Pindah ke sini dan sampai paling bawah itu adalah di posisi begini. Gitu. Jadi yang tengah ini sebagai center of point dari masking tadi itu yang berhentinya itu ada di situ. Gitu. Jadi prinsipnya adalah sebuah matriks yang dikalikan secara iteratif begitu. Nah, selanjutnya adalah median filter. Median filter itu sebenarnya ya hampir sama juga dengan, ini sudah ada pembahasannya, median filter itu ya salah satu jenis low pass filter ya pengembangannya, tetapi dia tidak sesensitif low pass filter. Nanti bisa dicobakan bahwa hasilnya itu enggak terlalu ekstrim berbeda. Nah, karena ini perubahannya tidak terlalu ekstrim berbeda, maka biasanya ini bisa digunakan untuk menghilangkan derau-derau yang sifatnya antara background dengan derau tersebut. Derau itu kotoran ya, misal gambar asli ini kemudian ada derau titik-titik, itu warnanya agak berbeda sehingga ketika kita menghapus derau tadi, warna yang dihasilkan itu menjadi gambar asli seperti ini, tapi karena ini tadi adalah bentuk dari low pass filter, jadi warnanya agak blur. Gitu. Tapi tidak terlalu blur karena efek yang memang ingin dihasilkan adalah seperti itu. Kalau untuk median filter, nilai bukan persamaan ya. Ini sebenarnya, ini seingat saya ada ya, coba aja. Nah, ada. Nah, ini yang dihasilkan ya, kayak gini. Sebenarnya kita punya gambar asli seperti ini, ya. Kemudian kita IM noise. Jadi kita berikan sebuah derau atau kotoran di atas sebuah gambar dengan tipe
salt and pepper. Jadi nanti Anda pelajari sendiri jenis-jenis derau yang memang sudah disediakan, yang sudah ada formatnya. Jadi kotoran pun yang ada di dalam sebuah citra itu ada rumusnya untuk menghasilkan sebuah kotoran tersebut. Nah, dari kotoran yang kita berikan menggunakan rumus salt and pepper, kita coba bersihkan dengan median filter. Nah, median filter ini kalau dibahasa di MATLAB namanya langsung bisa kita buat langsung namanya Matfill 2. Nah, yang membedakan antara gambar 3 dan 4 ini adalah apa ya? Ininya. Nilai pikselnya, piksel dari maskingnya tadi. Kalau J1 ini kita kasih seperti saya contohkan tadi 3x3. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, sementara kalau ini adalah 5x5. Semakin besar nilai pikselnya, maka hasilnya akan jadi semakin lebih blur. Kurang lebih akan seperti itu. Maka hasilnya nanti semakin besar kernelnya atau maskingnya akan semakin blur. Jadi Anda di sini juga saya kenalkan bahwa ada yang namanya kernel atau namanya, ini saya nggak yakin apakah ada ya. Nah, sekarang yang high pass filter. High pass filter ini kebalikan dari low pass filter ya. Kalau saya jelaskan dulu sebelum kita coba. Jadi di sini sudah ada pemaparannya. High pass filter ini nilainya, jumlahnya ini bisa 0 atau 1, tetapi di dalamnya itu boleh positif ataupun negatif. Jadi kalau dijumlah biasanya sih 0 ya. Kalau dijumlah semuanya ini ya, min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah 8 tambah min 1 tambah min 1 ini kan di total 0 begitu. Karena ini yang membedakan biasanya high pass filter karakteristiknya adalah sigma 0. Nah, kemudian koefisiennya boleh random, tidak seperti yang tadi. Nah, kita cobakan. Nah, ini karena ini kebalikannya, tadi kalau low pass filter membuat lebih ini ya, lebih tajam. Saya nggak tahu, kita coba dulu gambar ini sebenarnya ada nggak ya di dalam. Oh, nggak ada. Berarti kita buat pakai ini aja ya. Ini saya gunakan gambar yang berbeda ya, supaya langsung nggak perlu nyimpan gambar dari belakang dulu. Oke. Kita buka satu-satu dulu. Oke. IM-read additive. Ini gambar asli. Kemudian ada high pass filter 1, di mana nilainya seperti tadi ya. Nilainya adalah 0. Nah, kalau nilainya 0, maka akan terlihat garis tepinya. Begitu. Kalau yang dicontohkan high pass filter yang kedua, sigmanya adalah sama dengan 1, gitu ya. Tapi nilai yang dihasilkan karena ini ada positif dan negatif, maka warnanya akan lebih tajam. Anda bisa coba-coba ganti sendiri nilai yang ada di HPF 2 dan 3, tapi prinsipnya kombinasikan antara nilai negatif dan positif yang ketika dijumlahkan itu nilainya akan sama dengan 1. Jadi kalau nilainya 1 ini menjadi lebih tajam, tapi kalau nilainya 0 ini mengambil tepinya, gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk high pass filter nilai ini Anda boleh rubah, terserah Anda sih sebenarnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi berbeda antara ketika Anda menggunakan sigma sama dengan 0 dan menggunakan sigma sama dengan 1. Nah, sekarang ada lagi yang namanya transformasi. Ini hanya saya bahas sekilas saja soal transformasi, gitu ya. Jadi transformasi itu merubah, salah satu proses perubahannya itu kita bisa sebenarnya menggunakan fast Fourier transform. Jadi fast Fourier transform itu merupakan salah satu domain yang ada di dalam frekuensi, tapi ini kita tarik menjadi domain spasial. Saya tidak akan tunjukkan bagaimana rumusnya karena rumus FFT itu cukup panjang ya. Jadi melibatkan frekuensi, magnitudo sama fase
yang itu kemudian dikonversi menjadi citra. Ya kita pakai aja langsung. Nah, ini ada sedikit Anda harus perhatikan ya. Saya delete dulu. Oh iya ya, sebentar. Nih ya. Ini sebentar. Saya buat dulu ini karena salah ininya nih. Saya buat script baru aja dulu gini. Nah, ini menjadi satu string yang berbeda. Nah. Saya tarik dulu. Oh, file ini tidak ada ya. Bentar, saya carinya dulu. Mas pojoknya tidak ada. Jadi sebelum pastikan bahwa Anda sudah menyiapkan satu buah file yang namanya adalah ini Mas pojok juga ya di sini namanya. Sebentar, nggak perlu saya simpen lah. Apakah masih error? Nah, ini sudah keluar ya. Oke, saya berikan petunjuk dulu. Ini ada perlakuan khusus terkait dengan praktek yang ini. Ini figur awalnya. Ini lagi. Ini gambarnya asli di sini ya. Oke. Oh, sorry. Sembilan, 10, ini 11, 12 ya. Sorry, 12 bukan ini. Ini. Kemudian 13. Dan ini adalah 14. Oke. Untuk gambar yang asli, kita punya Fourier seperti ini. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya jelaskan yang bagian sini dulu. Ya, kita baca imread kamera detektif, kemudian FFT2 ini adalah fungsi untuk Fourier transform, fast Fourier transform, yang mana semua harus dalam bentuk double. Jadi ketika gambar apapun, ini harus dalam bentuk I. Pastikan bahwa gambar yang Anda ambil tadi itu harus dalam bentuk grayscale ya. Ketika Anda misalnya belum dalam bentuk grayscale, maka ini harus di RGB to gray gitu ya. Baru imread kemudian kamera detektif. Baru bisa dilakukan Fourier transform. Dalam bentuk datanya adalah bentuk double. Lalu Anda siapkan di sini, ini ada satu masking yang dirupakan dalam bentuk gambar. Pastikan antara gambar dengan yang ada di ini, ya gambarnya seperti ini nanti ya. Pojoknya adalah hitam, yang mana ini merepresentasikan pojok ini adalah
Jadi FFT itu mengambil sinyal yang di